Kalau Sri Lanka kemarin kan kasusnya gara-gara pemerintahnya yang nggak bisa mengelola kehutanan kan. Kalau di Indonesia ini kan tergantung si pemerintahnya ini, hutangnya ini nanti pengelolaannya produktif atau enggak. Kalau emang produktif untuk menguntungkan negara kita, ya nggak ada masalah. Mau hutangnya dari Cina kayak mau dari mana tergantung dari pemerintahnya aja. Dalam kaitan dengan utang, kita memang perlu untuk kita lihatlah perbandingannya sejalannya, hutangnya berapa, investasinya berapa. Karena kalau kita menyampingkan jumlah utang kita dengan investasi, jelas-jelas kita akan bisa jadi kita akan kolaps. Sebetulnya itu positif. Dalam artian bisa membantu perekonomian di kita juga ya, penanaman modal asing itu kan pasti kan bisa membantu pekerja-pekerja kita juga bisa terangkat dari segi lainnya. Tapi perlu diperhatikan juga memang dalam segi pelaksanaannya. Inisiasi dari atasnya bagus tapi pelaksanaannya kadang-kadang masih belum tepat kayak tadi kereta cepat yang di Bandung mungkin seperti. Nah, inisiasinya ini memang sudah bagus, termasuk juga komitmen yang dibangun dan dijalin oleh pemerintah dengan negara sahabat untuk berinvestasi. Nah, realisasinya, nah kita ingin tahu. Silakan Tetina. Terima kasih banyak Mbak Mano. Pak Antoni, izin tadi pada saat Bapak menyampaikan bahwa realisasi investasi turun terus, karena kebetulan di pemerintah yang mendapatkan tugas dan kewenangan terkait investasi adalah Kementerian Investasi. Izinkan kami menyampaikan, kami selalu melaporkan kepada publik setiap triwulan, dan untuk triwulan kedua ini sudah kami laporkan kepada publik, yang tentu publik dalam hal ini diwakili oleh teman-teman media. Kami melakukan press conference pada tanggal 20 Juli kemarin. Datanya sebagai berikut Bapak, di tahun 2020 realisasi investasi kita 826 triliun. Tahun lalu, tahun 2021, 901 triliun. Jadi naik terus Pak, bukan turun terus, mohon izin. Kemudian tahun ini target dari Bapak Presiden adalah 1.200 triliun. Dengan seperti apakah realisasinya, catatan dari Pak Prof. Hendrawan betul, dari Pak Antoni juga bagaimana berkualitas. Nah, berkualitas ini diterjemahkan dalam beberapa hal. Pertama adalah bernilai tambah, sepakat itu betul sekali. Yang kedua adalah adanya kolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. Dan ini ada peraturan Menteri Investasi yang menyebutkan secara tegas bahwa setiap investor harus berkolaborasi. Dan itu konkret, bentuknya bukan hibah tapi kerjasama dan memasukkan UMKM dalam rantai pasok. Yang ketiga adalah soal lokasi atau sebaran investasi. Selama ini Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa jangan sampai salah satu daerah sentris, tetapi harus Indonesia sentris. Karena itulah sejak triwulan 3 2020, pemirsa ini kami perlu laporkan juga bahwa investasi Indonesia ini sudah lebih banyak di luar Jawa. Jadi selama 8 triwulan berturut-turut, investasi itu sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa. Ini adalah hasil dari kerja keras di periode sebelumnya, Pak Jokowi dan Pak JK yang mengejut infrastruktur. Karena salah satu yang menjadi daya tarik investasi adalah jika ada infrastruktur yang memadai. Kemudian kalau kita lihat komposisi antara PMA dan PMDN, supaya kita tidak kemudian menganggap bahwa PMDN kita tidak kuat, kita harus bersyukur bahwa para pengusaha dalam negeri juga memiliki kekuatan, apalagi di masa pandemi. Kita bisa kemudian mencapai target 826 triliun pada saat masa pandemi 2020 karena kekuatan pengusaha dalam negeri. Dan sekarang komposisinya pun 54% dan 46%, artinya PMDN-nya masih kuat juga Mbak Mano, Pak Antoni. Nah, yang perlu kita perhatikan betul sekali soal nilai tambah tadi, saya perlu sampaikan kembali data yang lebih konkret. Hubungan Indonesia dengan Cina dalam konteks perdagangan, kita tahun 2019 defisit neraca perdagangan itu transaksi berjalan di defisit neraca perdagangan kita 17 billion US dollar. Kemudian 2020 menjadi defisit 7,85 billion US dollar. Tahun 2021 defisitnya menjadi hanya 2,46 billion US dollar. Ini kenapa? Karena kita sudah investasinya bernilai tambah. Ini di sektor baja dan besi. Dan tahun ini insya Allah untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia akan surplus perdagangannya dengan RRT, dengan Tiongkok. Artinya bahwa investasi itu memang tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek. Kita bisa melihatnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Contoh misalnya, ini soal baterai listrik ini, kalau tadi Pak Antoni kan hanya, mohon maaf gitu ya, melihatnya salah satu perusahaan dari Amerika. Itu memang betul sedang diproses terus oleh pemerintah, bekerja keras ke arah sana, tapi jangan lupa sudah ada yang realisasi. Di antaranya adalah LG dari Korea Selatan. LG ini
Bapak Ibu, investasinya Grand Package 9,8 billion US dollar atau setara dengan 142 triliun yang merupakan investasi terbesar pasca reformasi yang dilakukan oleh satu perusahaan dan sudah dilakukan konstruksi untuk 10 gigawatt pertama di Karawang, Jawa Barat, kemudian groundbreaking untuk pembangunan prekursor katodanya di kawasan industri terpadu Batang. Kenapa sih Indonesia ngotot sekali untuk hal ini, Mbak Mano? Karena kita tahu kita punya nikel yang banyak, cadangan terbesar di dunia, tapi selama ini diekspor raw material yang tadi Prof. Hendrawan sampaikan, masih VOC banget. Kita punya kobalt, punya mangan yang merupakan bahan baku 3 utama untuk membuat baterai listrik. Kita cuma tidak punya litium dan kita masih impor dari Australia dan insya Allah ke depan kita bisa menemukan substitusinya. Nah, kemudian kita sekarang kita sudah produksi mobil listrik. Kita adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memproduksi mobil listrik dan nanti kalau sudah produksi 10 gigawatt pertama, kita juga negara pertama di Asia Tenggara yang memproduksi baterai listrik. Yang ingin saya katakan adalah dalam konteks baterai listrik misalnya Mbak Mano, kita nggak kasih kartu merah sama siapapun, sama sekali. Korea masuk, Tiongkok masuk, dari Taiwan Foxconn masuk, dari Inggris ada British Volt, dari Jerman ada BASF dan VW, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Amerika juga akan masuk. Sehingga inilah yang dilakukan secara seperti Pak Trubus sampaikan, mesti bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah kami di Kementerian Investasi, Pak, kalau masih rencana-rencana kita nggak pernah publikasikan. Jadi Pak Bahlil meminta kami tertib, kalau masih rencana tidak boleh bicara. Yang boleh disampaikan kalau sudah ada MOU, kalau sudah mulai menuju kepada realisasinya. Ada hal yang baik sebenarnya Pak Trubus, silakan. Iya, menurut saya sih memang apa yang disampaikan Mbak Tesla ini seperti nyanyian merdu gitu ya. Jadi kita berharap publik itu ada ya keyakinan tinggi lah ya terhadap apa yang disampaikan. Karena persoalannya misalnya kayak utang. Kalau utang itu kan publik tidak pernah dilibatkan. Utang kan selalu paling-paling itu para pengusaha aja yang utang sama ini kan, sama pemerintah. Karena publik dilibatkan, akademisi belakang juga nggak ada gitu. Jadi kan sementara situasi demokrasi itu berkembang terus kan, di mana kemudian tuntutan publik terus berkembang. Nah kemudian terkait dengan investasi yang disampaikan tadi juga itu hal yang memang banyak harapan gitu. Dengan investasi itu kita berharap akan ada pembangunan yang ada percepatan termasuk infrastruktur yang sudah dilakukan selama ini. Tetapi kan yang terjadi kemudian yang menikmati ini kan hanya kelompok-kelompok tertentu dianggapnya, masyarakat banyak merasa enggak ini. Bahkan di publik seringkali berdebat bahwa kami tidak menikmati infrastruktur yang dibangun gitu, yang menikmati hanya kelompok masyarakat ini, sementara kami masyarakat istilahnya pinggiran, masyarakat yang termarginalkan atau tidak menikmati dari pembangunan itu sendiri. Jadi menurut saya investasi itu untuk sopo gitu kan. Jadi pertanyaan ini kan harus jelas, clear gitu. Artinya pemerintah punya tanggung jawab. Tadi sampaikan Mbak Tessa benar, tanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya harus konkret. Karena ini kan realistis. Kalau tidak realistis kemudian hanya berujung kepada tanda petik angan-angan. Nah, ini menjadi masalah. Karena apa? Karena pada akhirnya kita membebani pada generasi berikutnya. Nah, ini yang tadi juga sudah di-mention oleh Prof. Hendrawan. Silakan Prof. Ya, jadi ini Pak Trubus, kalau saya boleh pilah ya, ada 2 jenis kritik. Kritik pertama, komunikasi publik yang dibangun ini kurang transparan. Jadi itu berarti tantangan untuk pemerintah agar capaian-capaian itu diartikulasikan lebih baik, dikomunikasikan lebih baik. Saya kira itu setuju ya, jadi memang banyak hal yang di dalam penyampaiannya kepada publik perlu lebih jelas ya, lebih transparan. Pemerintah sudah berusaha ke arah sana Pak Trubus, itu sebabnya Pak Trubus rajin-rajin mengingatkan terus ya, saya tunggu loh. Kemudian yang kedua Pak Trubus, soal substansi tadi, siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dari investasi ini? Nah tentu kita bisa ukur dengan indikator yang jelas, sebab kalau kita asal kritik nanti ukurannya apa? Misalnya nilai tambah, oke tadi Mbak Tina Talisa bilang, kemudian kesempatan kerja yang diciptakan. Oke, kita bicarakan pertumbuhan ekonomi yang dilahirkan. Tadi Mbak Tina misalnya menyebut satu KITB, Kawasan Industri Terintegrasi Batang, yang luasnya 4.500 hektar, di dapil saya kebetulan. Maka kami jauh-jauh hari sudah mengantisipasi, itu sebabnya saya selalu datang ke dapil, saya menyampaikan, you harus mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan, supaya you tidak hanya menjadi penonton di pinggir jalan. You harus mempersiapkan kursus-kursus bahasa, karena nanti banyak investor asing, bahasa Jepang, bahasa Korea, macam-macam itu, you harus bisa itu ngomong itu, you harus mempersiapkan supply untuk kuliner, buah-buahan dan seterusnya. Saya minta mantan Bupati Pekalongan untuk menciptakan daerah yang bisa menghasilkan jeruk yang kualitasnya tinggi, apel, sekarang sudah macam-macam itu. Nah ini harus dilakukan, edukasi, sosialisasi terhadap orientasi kita ke depan harus jelas, supaya rakyat bisa membaca
ya ke depan ini. Itu Pak Trubus. Tapi tentunya kita juga ingin tahu untuk pengusahaan yang lainnya selain utang ini loh Prof. Karena kan khawatir juga kalau kemudian posnya dan jalurnya ini tidak ada diversifikasi dan yang dipakai itu-itu aja tentu kan akan bermasalah tentu. Oh iya, itu pasti, itu sebabnya. Nah ini bagaimana kemudian Komisi 11 mengingatkan pemerintah? Ingat terus Ibu Sri Mulyani, awas Bu Sri Mulyani, ya hati-hati ini. Bu Sri Mulyani mengatakan kita sudah berusaha mendiversifikasikannya, antara lain menggeser ya surat utang negara ke investor dalam negeri. Itu sebabnya kan sekarang ini Pak Antoni ngeritik terus loh. Kalau menjadi bankir lebih bagus surat berharga negara yang dibeli. Duduk-duduk manis begitu dapat 6, sekian % daripada mengalirkannya ke sektor kredit yang bermasalah, berisiko. Ini Pak Antoni, begitu Pak, ini Pak Antoni paling banyak kritik loh. Setiap kali WA saya, WA-nya langsung saya forward ke teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka tahu ya kritik itu adalah bagian yang konstruktif dalam kehidupan kebersamaan kita. Sebab kalau tidak ada kritik, seperti nanti bus, semuanya sepakat pada busnya mau masuk jurang, ini tidak ada yang mengingatkan. Betul Pak Antoni? Iya. Itu sebabnya kami bersahabat terus. Dia lulusan Rotterdam, saya lulusan Amsterdam gitu kan. Tetangga, kita coba tanya langsung sama Pak Antoni nih, soal utang nih. Pertama adalah mengenai yang tadi saya katakan, yaitu investasi turun. Artinya investasi saat ini belum sampai ke 2019. Dari 2019 saya bicara investasi adalah investasi asing ya, PMA ya, Foreign Direct Investment. 2019 itu 20, sekian miliar, lalu 2020 turun menjadi 14 miliar dan 2021 benar naik menjadi 16 miliar sekian. Kuartal pertama, karena kita baru tahu bahwa ini mendapatkan dari kuartal pertama, yaitu 4,4 miliar sekian. Jadi kalau kita gabungkan, kalau kita ini kan mungkin adalah 18 miliar. Ya memang, tapi yang saya maksud adalah belum sampai ke 2019. Itu pertama. Terus kedua adalah bahwa PMA ini akhirnya menjadi bumerang. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa dalam waktu panjang itu akan keluar dividen terus. Kalau proyek ini adalah menguntungkan, misalkan payback 8 tahun, setelah 8 tahun ini uang keluar terus ke sana. Ya, itu jadi kalau kita lihat dari primary income, jadi neraca pendapatan primer, itu kita dari 2007 kalau nggak salah itu sekitar cuma 14 miliar dan 2019 sebelum pandemi, yaitu sudah sampai 40 miliar. Itu uang keluar untuk primary income, bunga, dan dividen. Nah ini akan menjadi bumerang. Oleh karena itu seharusnya adalah kita memang harus dengan pengusaha dalam negeri. Kalau saya belakangnya itu waktu mengatakan grow from within. Ya, jadi kita dari internal gitu. Tapi masalahnya tax ratio kita kadang nggak bisa. Nah, masalahnya adalah tax ratio itu adalah masalah negara. Masalah swasta itu harus didorong dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendorong investasi swasta. Nah, kalau tax ratio itu tidak bisa dan masih belum mengangkat, itu bukan alasan bahwa negara itu tidak bisa untuk itu. Ini adalah justru kalau Pak Hendrawan mengatakan bahwa tax ratio masih rendah dan rendah terus, itu mencerminkan kegagalan pemerintah. Nah, jangan jadi itu. Nah, terus yang kedua adalah, itu satu gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengenai tadi, ya saya mengkritisi terus, tetapi apa istilahnya beradab atau apa? Kritik yang konstruktif. Ya, nah pada saat itu adalah di dalam kamar saja sama pemerintah kan gitu kan. Tapi tidak, ini DPR adalah ruang publik, DPR adalah perwakilan rakyat, itu harus dibuka kepada rakyat gitu. Rakyat wajib mengetahui, jadi tidak ada alasan DPR bilang saya sudah itu kan bisa aja, itu cuma klaim saja Prof. Jadi artinya bahwa ini harus dibuka kepada publik, kalau bisa RDP-nya tanya mengenai kenapa kereta cepat membengkak 2 miliar, undang publik, saya hadir Prof. Demikian, terima kasih. Prof. Hendrawan harus jawab sesaat lagi, tetap bersama kami.